Begini, ini ada beberapa poin yang ingin saya bahas. Tadi mengenai tentang masalah komentar tadi bahwa perang di Ponorogo itu katanya dibantu oleh 15 Habib. Telah kita salahkan. Kenapa kita salahkan? Karena istilah Habib itu baru di abad 19. Dan kalau kita melihat dari terbentuknya Rabi'atul Alawiyah masih jauh. Tapi kalau Sayyid ataupun Asy-Syarif itu betul. Nah, maksud kita begini, Anda jangan memframing bahwa itu adalah Habib. Sampai kapanpun Habib tidak akan pernah kita benarkan. Ya, itu satu catatan. Loh, bagaimana tidak? Saya membuka sejarah. Contoh seperti masalah tahlil. Kenapa para habaib ini, bahkan para muhibinnya kekeh bahwa tahlil ini adalah hasil daripada Habib Abdullah Al-Haddad yang menyusun Ratibul Haddad. Padahal sebenarnya ulama Nusantara lebih dulu tahu bahwa tahlil ini disusun itu oleh Sayyid Ja'far Al-Barjangji, Pak. Maka suatu hari ketika di Jatman itu dimusyawarahkan, karena para ulama Nusantara itu tahu sebenarnya yang menyusun tahlil seperti yang kita baca sampai sekarang ini adalah hasil dari Sayyid Ja'far Al-Barjangji. Tapi ketika musyawarah ada beberapa orang yang memang pro Habib, ya bisa katakan muhibbin. Dia yang mengatakan sebenarnya kalau di dalam syarah Ratibul Haddad katanya itu tertulis setelah membaca Ratibul Haddad itu kalau Habib Abdullah Al-Haddad selalu membaca tahlil ribuan kali. Nah, karena kurunnya ini lebih duluan daripada Abdullah Al-Haddad, sehingga dalam musyawarah itu maka ditentukan sebagai pencetusnya adalah Abdullah Al-Haddad. Makanya orang muhibbin sekarang pasti menyangkanya ya yang mengarang atau yang menyusun tahlil adalah Abdullah Al-Haddad. Padahal salah. Itu sudah di framing oleh para muhibbin-muhibbinnya karena ingin mengedepankan Habib. Siapa tuh? Makanya di dalam NU Online, ya punten-punten ini kita bahas NU Online, itu ada yang menulis dengan menggamblang begini. Itu tulisan salah satu Habib Alwi Syahab namanya, dari Habib. Dia membandingkan tahunnya karena lebih duluan Abdullah Al-Haddad, beda berapa tahun gitu kan, sehingga Habib Abdullah Al-Haddad ini dinyatakan sebagai pencetus tahlil. Kita nyatakan salah. Kenapa salah? Karena yang lebih duluan masuk ajaran ke kita lihat Al-Barjangji. Daripada Ratibul Haddad lebih duluan Barjangji ke kita. Terserah itu nanti orang mau terima gak terima, mau dari NU Online. Karena setelah saya pahami, oh ini ternyata framing mereka dari situ. Dan kalau kita lihat Ratibul Haddad saja masih dipertanyakan keabsahannya. Orang Ratibul Haddad dari mulai awal sampai akhirnya ini dia menjiplak daripada hizibnya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Kan begitu. Dan kalau tradisi tahlil sebelum tersusun yang sekarang yang kita pakai panduannya dari Sayyid Ja'far Al-Barjangji itu sudah zaman dulu. Kalau kita lihat sejarah manuskrip zaman Wali Songo sudah ada tahlilan. Maka janganlah dikit-dikit ini Habib pencetusnya, yang melawan di Ponorogo 15 Habib. Ini Habib dari mana? Itu kebohongan publik. Itu dua, ya. Ingat-ingat, viralkan. Sebenarnya yang membawa, yang menyusun tahlil seperti yang kita baca ini dengan sedemikian rupa rapinya itu hasil karya Sayyid Ja'far Al-Barjangji. Ya, karena di NU Online di NU Online ini yang menulisnya mengutip keterangan itu adalah Habib Abdullah Al-Haddad itu dari mereka. Salah satu bahasanya apa itu? Habib Alwi Ashab itu loh, dia tuh kan bagian apa sih dia tuh yang suka wawancara itu apa namanya? Wartawan. Nah dia, padahal sebelum dimusyawarahkan ulama-ulama kita sudah sepakat itu adalah penyusunan dari Sayyid Ja'far Al-Barjangji.
Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat Rodan Syitah, ini adalah penghinaan, ya. Dia mengatakan wal waqi yaqulu inna. Ini perlu saya juga salah. Sebenarnya kalau mau lihat harusnya pakai annal habaiba. Karena dia ada hamzah ditaruh di bawah menunjukkan kasroh. Ya wis, gak apa-apa. Tapi yang ingin saya bantah, kalau Anda mengatakan bahwa Habib adalah simbol daripada ulama, itu salah. Masa kita mau berkaca ulama itu kepada Habib? Sementara kemarin saja terjadinya Bang Lubis di persekusi, itu adalah kelakuannya Habib kok. Artinya kalau dikatakan romzun min ruzumil ulama al habaib, gak bisa. Habaib bukan simbol ulama, ya. Ini kan bahaya kalau mengatakan seperti itu. Habib ini adalah, para Habib adalah simbolnya ulama katanya. Masa kita harus bercermin pada Habib? Ya, satu, itu sangat salah. Bahkan yang hebatnya lagi mengatakan begini, wa kanzun min kunuzil hadarah. Sejak kapan mereka para Habib punya peradaban yang bagus itu? Ini kalau al-hadarah berbicara tentang peradaban, Nusantara lebih beradab daripada Yaman. Ini kan keliru. Sejak kapan? Anda loh, orang imigran Yaman datang ke Indonesia luntang lantung. Banyak yang diurus oleh ulama-ulama kita. Contoh Syekhona Khalil diamanahi Syekh Nawawi untuk merawatnya, karena hablum minan nas. Cuma kalau mempremi seperti ini sangat salah. Bahkan ada kalimat begini yang lucunya lagi, katanya, kata dia itu, Habib ini adalah sumber ilmu dari mulai ilmu fikih sampai tasawuf katanya, gitu kan. Sehingga tidak heran kalau para habaib lebih masyhur, lebih viral daripada yang lainnya. Pret. Ingat, kalau mereka orang-orang yang alim dan amilin, mempunyai jiwa sifat kewalian, gak mungkin mereka melakukan pembohongan secara publik seperti ini. Wong mereka itu wali kutub menurut dari Ba'alawi itu hanya cuman Faqih Muqaddam kok. Tuan Abdul Qadir Jailani nggak ada apa-apanya. Padahal kalau kita lihat tadi beberapa kitab yang sejaman, dari kitab-kitab yang masyhur, Sultanul Aulia itu Tuan Abdul Qadir Jailani. Sementara mereka para habaib memframing bahwa Faqih Muqaddam itu lebih tinggi daripada Tuan Abdul Qadir Jailani, dan itu tertulis dalam kitab Manhajus Sawi, karyanya Ba'alawi. Jadi Anda jangan memframing seperti itu. Ulama tasawuf, coba saya tanya begini, ada gak karya usul fikih, ya, yang dari para habaib sebelum Imam Syafi'i mengarang kitab Ar-Risalah? Kalau dia mengatakan fikih usul fikih, gak ada Pak. Artinya ini adalah framing, gak usahlah seperti itu. Justru kalau kita lihat karya-karya ulama Nusantara lebih banyak digunakan di seluruh penjuru dunia. Kalau karya-karya dari Ba'alawi terbatas, hanya kalangan mereka. Coba cek di pesantren, kan begitu. Sehingga dia, maka gak heran kalau habaib lebih masyhur dari mana? Orang mereka sukanya menenggelamkan ulama-ulama kok. Jangankan ulama-ulama, Tuan Abdul Qadir Jailani aja dianggap di bawahnya Faqih Muqaddam. Artinya tidak seperti itu. Contoh Rodan Syitah, Anda percaya di dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah sudah dijelaskan wali kutub itu dalam satu abad cuma satu. Buka sejarah, di Nusantara itu wali kutubnya banyak. Habib Kuitang dikutubkan, kemudian Habib siapa itu? Habib Soleh Tanggul dikutubkan. Masih dalam satu zaman aja itu dikutubkan. Bahkan saya hitung-hitung dalam satu abad, dalam satu zaman itu ada 4 kutub 5 kutub tuh, dan itu Ba'alawi semua. Kan celeng. Kan begitu. Artinya yang kita butuhkan kejujuran lah. Artinya nggak muluk-muluk harus mendoktrin seperti itu. Apalagi
ketika mengatakan bahwa habaib sebagai simbolnya ulama ini adalah kebohongan yang besar. Anda lupa, yang mengebom Borobudur siapa tuh kalau bukan dari Habib? Cek sejarah. Borobudur dibom oleh siapa? Habib, dan marganya Al-Habsyi. Artinya nggak bisa kalau kita jadikan Habib sebagai cerminan ulama, nggak bisa ya. Kalau ulama tetap ulama, ini namanya framing, dan sengaja mereka mengkanter supaya orang-orang yang sekarang lagi berjuang ini dilemahkan. Gak akan lemah. Sekarang itu sudah mulai sadar, masyarakat sudah mulai sadar. Jadi pernyataan Anda ini keliru ya. Sekali lagi, bahkan yang terakhir begini, dia mengatakan sumber ilmu dari segalanya, dari mulai fikih sampai tasawuf itu dimiliki oleh para habaib. Saya tanya, Imam Ghazali yang sekarang di dalam thariqah Alawiyah, Ghazaliyah, Syadiliyah menjadi istimbatnya thariqah Alawiyah, kata mereka ulama para habaib, bahkan tertulis dalam kitab Manhajus Sawi, Pak. Saya tanya, Imam Ghazali orang Yaman apa bukan? Habib apa bukan? Abu Hasan Asyadili Habib apa bukan? Jadi jangan di framing kayak gitu, itu sangat keliru. Saya nyatakan bahwa Habib bukan cerminan daripada ulama, karena ulama ini tidak memandang nasab yang intisab kepada Nabi, walaupun mereka ini terputus. Udah nyata-nyata terputus kok, masih ngeyel saja. Tuan Abdul Qadir Jailani, lihat di dalam beberapa kitabnya ketawaduan beliau, enggak tuh, saya ini ahlul bait, barang siapa yang nggak cinta sama saya, masuk neraka, ada gak doktrin seperti itu yang disampaikan Tuan Abdul Qadir Jailani? Atau mungkin Ghazaliyah, Imam Ghazali, beliau orang Andalusia, bukan orang Yaman. Atau mungkin Imam Ghazali mengatakan di dalam beberapa kitabnya, saya ini adalah ahlul bait. Yang jelas-jelas Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ini intisab kepada baginda Rasul. Imam Syafi'i yang intisab kepada kanjeng Nabi, dan itu masyhur disepakati oleh seluruh ulama, tidak ada yang membantah satupun. Mereka loh mengkesampingkan nasab tersebut. Ini yang palsu, sudah mah palsu, koar-koar sebagai ahlul bait yang menjadi keamanan dunia. Yaman tuh masih porak-poranda, kan begitu. Janganlah seperti ini, namanya kebohongan. Oke ya, itu saja yang saya sampaikan. Ini dari poin, ingat beberapa poin yang saya sampaikan. Kita harus tetap istiqomah. Para muhibbin Habib kalau tidak mau ya minggir sudah. Kalau Anda tidak suka dengan channel ini, ya gak usah didengerin, kan begitu. Tapi kita berharap kepada Allah, Allah itu maha segalanya. Siapa tahu dengan istiqomahnya orang-orang seperti ini Allah berikan hidayah. Allah bukakan pintu maafnya, karena dia gak sadar ketika dia mengatakan seperti itu, dia telah khianat dengan ulama-ulama Nusantara. Anda gak sadar. Terima kasih, gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.